Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita nih di Ngapel, Ngawakong FPL. Di episode kali ini, ngapelnya kita review Pak ya? Betul. Review poin tertinggi FPL di game week pertama. Siapa aja yang poin-poin tertinggi menurut FPL? Ya. Kita langsung aja ya. Boleh. Yang pertama dari goalkeeper. Goalkeeper itu ada Edouard Mendy dari Chelsea dengan poin 7. Ya, Pak. Betul. Sebetulnya selain Mendy, Ederson juga kipernya Manchester City juga 7. Tapi si pihak FPL memilih Mendy untuk dimasukkan ke dalam the best of team game week pertama. Mungkin dari segi jalannya pertandingan Mendy lebih banyak melakukan saving ya. Lebih banyak saving ya berarti ya. Karena kita nggak tahu penilaiannya ini berdasarkan apa. Tapi raihan poinnya sama 7 gitu. Tapi di the best of teamnya ini di game week pertama dipilihlah Edouard Mendy, kiper dari Chelsea. Chelsea menang berapa Pak? 1-0 ya. Menang is menang kata Tuchel juga. Clean sheet, yang penting clean sheet. Oke, itu di posisi kiper itu ada Mendy. Sekarang kita beralih ke posisi defender. Defender itu ada 1, 2, 3, 4 ya? Ada 3. Ada 3 defender yang dipilih oleh FPL. Yang pertama adalah Fabian Sarr, itu dari Newcastle United. Dengan raihan poin cukup besar nih, 15. Wow, dia soalnya udah clean sheet, posisi defender dan ngegolin juga. Golin juga kayaknya fantastis ya. Wah, itu. Ya, golnya. Nah, itu cuma di game week kedua nanti Newcastle akan berhadapan dengan Brighton. Di mana teman-teman tahu semua ya siapa yang dikalahkan oleh Brighton. Di kandangnya lagi gitu. Nah, itu kayaknya emang udah ada kode ketika di lorong pemain sebelum masuk ke itu salah barisan harusnya di barisan di kiri sebagai home, dia di away, berarti kan ini itu kandang resep tandang gitu. udah ada feeling bakal kalah gitu di tandang gitu. Terlalu banyak cerita. Kita keep dulu ya masalah MU ini karena nggak akan habis kayaknya. Oke, selanjutnya itu kayaknya ada Zinchenko ya. Yang kedua ada Zinchenko, backnya Arsenal. Dia juga tidak sebesar Fabian Sarr, dia hanya mendapatkan nilai 12 karena dia clean sheet dan assist ya. Bukan golin. Kalau Sarr itu golin ya, masukin 1. Ya. Mungkin di game week keduanya Arsenal akan berhadapan dengan Leicester. Nah, ini mungkin ada berat juga ya. Ujian yang mulai meningkat lah buat tim Arsenal gitu. Ya tidak semulus pramusim. Ya. Jadi jangan sampai kehabisan bensin, apalagi salah beli bensinnya. Nah, itu dia. Kemudian ini satu lagi ada yang mengejutkan nih. Nah, dari tim promosi. Blake Kelly adalah backsnya Bournemouth, di mana dia adalah tim yang baru promosi ke Premier League. Secara mengejutkan mengalahkan Aston Villa. Di mana prediksi kami itu sebetulnya kemarin Aston Villa yang menang. Nanti dibalikin sama si tim ini, jadi 2-0-nya prediksinya betul. Cuma siapa yang menangnya itu kita di prank. Satu-satunya tim promosi yang menang. Ya, kemudian di game week kedua ini nanti Bournemouth akan berhadapan dengan Manchester City. Lawan yang sangat. Jadi saat ini mungkin Bournemouth itu terpilih 2 pemainnya di the best of team ini. Di game week pertama. Nah, game week kedua langsung menghadapi ujian berat. Dia akan backnya Bournemouth akan mencoba untuk bertarung melawan Erling Haaland. Yang udah membuktikan ya Haaland di Premier League. Nanti Haaland juga kita bahas sih masalahnya di. Ada di forwardernya. Oke, itu untuk defender tadi ada 3 ya. 3 defender, ada yang pertama itu Sarr dari Newcastle United dengan 15 poin. Yang kedua itu ada Zinchenko dari Arsenal dengan 13 poin. Yang terakhir itu ada tadi Kelly ya. Kelly dari Bournemouth. Sekarang kita beralih ke midfielder. Midfielder ini ada berapa Pak?
Ada 5 yang dipilih oleh FPL. 352 ya. Yang pertama nih yang Pascal Gross. Ini cukup mengejutkan ya. Sebetulnya kalau misalkan keidean gitu kan. Ini motor saya masuk nih. Poin maksimal, harga minimal. Cuma ya Pascal Gross ini angin-anginan ya. Jadi kita lihat dulu lah buat teman-teman yang beli Pascal Gross kemarin, saya ucapkan selamat. Apalagi yang kapten atau triple kapten. Kalau nggak salah ada triple kapten 2 orang gitu ya. Seluruh dunia 2 orang. Seluruh dunia. Ya. Kita ucapkan selamat gitu. Kita lihat di game week kedua apakah Gross ini akan moncer lagi karena dia akan berhadapan dengan Newcastle lagi naik lah sekarang ya, lagi naik daun. Ya. Itu yang pertama itu tadi ada Pascal Gross. Yang kedua adalah Dejan Kulusevski. Si kulu. Ya, midfielder dari Tottenham Hotspur. Dia mengalahkan rekan timnya itu Son yang biasanya ada di top week ya. Biasanya. Dia tuh kemarin 1 gol 1 assist. Ya. 1 gol 1 Makanya dia mendapat raihan poin 13 poin ya. Untuk midfielder ya itu cukup tinggi lah. Dan memang di game week pertama ini mungkin kalau misalkan membentuk timnya hanya menempatkan 2 striker atau 2 forwarder dan memang lebih memilih banyak midfielder untuk meraih poin yang mungkin banyak yang berhasil ya. Iya, betul. Karena si pihak FPL di game week pertama ini juga menempatkan 5 midfielder pemain dengan raihan poin tertinggi di tim best game week pertama ya. Ya, cuma game week kedua ini Spurs akan berhadapan dengan Chelsea. Iya betul. Dimana kemarin sebetulnya separuh terlihat lah kalau Chelsea sudah ada bayangan seperti apa ketika beberapa pemain yang baru direkrut dimasukkan di babak kedua, khususnya di bagian defender dan midfielder. Nah, itu kelihatan mudah-mudahan bisa menahan atau misalkan menang. Sorry ya, karena saya fans Chelsea, saya berharap melawan Spurs Chelsea-nya yang menang. Betul. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada ya ini rajanya FPL ya. Ya, rajanya FPL. Bintang FPL juga FPL. Gitu. Mohamed Salah dari Liverpool. Dengan raihan poin 12 raihan poinnya dia. Satu penalti dan kalau asis yang ditanduk oleh Nunes. Di game week kedua nanti Liverpool akan berhadapan dengan Crystal Palace yang kemarin kalah oleh Arsenal. Ya. Kayaknya ya bisa lah ya, salah lah nyekor lagi sih kalau kayak gini. Kalau ngelihat kayak kemarin. Nah, buat mungkin kalau saya bilang mostly lah manajer-manajer bermain di EPL itu memang tidak semuanya, tapi mayoritas memiliki Mohamed Salah. Iya. Betul. Itu pilihan yang aman sih untuk 5 game week awal gitu. Memang dari fixture yang kita analisa kayaknya cukup aman lah untuk membeli. Ada Salah di tim kita gitu. Salah no party. Oke, selanjutnya itu ada pemain Chelsea nih yang ngegolin satu-satunya gol dari Chelsea saat melawan kemarin apa juga? Everton. Saat melawan Everton sang legend. Penalti dari Jorginho. Ya, kebetulan itu sebetulnya dianggap asis gitu. Ben Chilwell juga memiliki poin yang sama. Cuma dipilihnya tetap kembali si pencetak golnya, Jorginho. Secara mungkin dari total waktu pertandingan, statistiknya atau gimana, sehingga dan dipilihlah gitu Jorginho sebagai salah satu the best of timnya di game pertama ini. Walaupun dari titik penalti, tapi tetaplah itu sebuah gol. Oke, itu Jorginho dari Chelsea. Kemudian yang terakhir nih ada dari tim promosi lagi ya tadi. Saya bilang itu nih Bournemouth menempatkan 2 pemainnya di tim the best dengan poin raihan tertinggi adalah Jefferson Lerma. Oke, Jefferson Lerma dengan poin 10.
Ya, 1 gol. 1 gol, betul sekali 1 gol. Sonderman. Cuma kembali nanti di game week kedua melawan sang juara bertahan melawan Manchester City. Nanti kita lihat seperti apa gitu kan. Bournemouth ini baik tadi defendernya dengan poin tertinggi, kemudian midfieldernya juga dengan poin tertinggi, masuk ke jajaran midfielder elit saat ini di game week pertama. Nah, nanti kita lihat di game week kedua menghadapi tim sesungguhnya. Apakah bisa konsisten gitu ya? Tuh, kan biasanya seperti dulu zaman no Poki no Party, Norwich itu kan mengejutkan. Iya, betul. Dari awal tuh ngegas, Pokinya itu aduh jadi bintang lah gitu, dibeli oleh semua manajer EPL. Separuh musim melandai, akhirnya nyungsep dan akhirnya tidak ada Norwich saat ini di EPL. Yang tergantungan Betul. sama Norwich sama Puki ya si Norwich. Oke, selanjutnya kita ke penyerangnya nih, forwardnya. Ya. Secara mengejutkan itu yang paling pertama itu ada Mitrovic. Jangan meremehkan Fulham ya. Iya betul. Fulham punya Mitrovic. Ya. Nah ini buat fans Liverpool. Kebetulan di sini di Boards EPL ini banyak sekali banyak banget fans Liverpool. Di keluarga saya juga fans Liverpool semua. Dan gubernur kita juga fans Liverpool gitu. Ya betul. Tapi kemarin itu dikejutkan gitu dengan 2 gol dari Mitrovic. Yang pertama tuh yang paling ini ya. Ya, karena keren. dia ngeiniin si TA ya. Ya. Nah itu mungkin menyedihkan, ada banyak meme yang beredar mengenai TAA ini gitu kan. Iya. Jadi termasuk saya ya, salah satu yang selalu mengandalkan TAA, cuma di game pertama digocek habis sama Mitrovic. Semuanya kegocek. Yang punya TAA kegocek semua. Jadi untungnya draw ya. Untungnya draw ya. Oke, selanjutnya itu ada ini dia superstar. Pembuktian sang Ya. superstar. Ini yang mungkin nanti kita nggak sabar pengen bahas orang ini gitu, pemain ini, karena ada satu rumor yang cukup ramai di luar sana, karena juga statement dari Pep Guardiolanya sendiri. Haaland itu di 15 menit terakhir kalau nggak salah ditarik keluar gitu kan, dan dia itu mengumpat kesal gitu karena dia berharap bisa menciptakan hat-trick, peluangnya ada ya, gitu kan. Semua pemain yang lain tuh udah ngasih kode bisa untuk mendukung, cuma Pep Guardiola mencegah dia mendapatkan hat-trick atau mencetak hat-trick. Saya juga nggak tahu kenapa. Apakah karena takut gitu ya si Pep takut si Haaland jadi overconfident Ya, buat pertandingan selanjutnya gitu. Gimana pun juga Pep itu pelatih yang cukup sukses, sangat sukses di FPL. Setelah sebelumnya dia menangani Barca juga cukup sukses. Jadi dia mengenal bahwa ini tipikal pemain yang house goal-nya nyata ya. Kemudian dia punya potensi untuk mencapai itu semua karena dari teknik, kemudian postur, segalanya lah ya, jadi postur dan mungkin terlihat dari ambisinya gitu. Dan mungkin ditahan, dicegah dulu supaya jangan terlalu digosok, akhirnya mengkilap, cuma mengkilapnya sebentar. Betul. Gitu. Jadi memang Pep itu bijaksana, dia tarik dulu keluar supaya dikasih lihat, nah mungkin dikasih pemahaman gitu. Walaupun bagaimana juga pelatih itu paling berkuasa. Dan Jangan cukup sampai, segitu ya. dulu lah pembuktiannya untuk di game pertama. Kamu udah cukup itu, kamu udah cukup, udah keren, Dari semua cukup. orang udah tahu ya. Jadi posisi Haaland, Nunes sekarang satu-satu ya. Satu-satu. Karena Tapi kayaknya Nunes juga nggak 1 gol 1 assist Pak. Iya. tapi Keberuntungan. bukan 2 gol ya. Bukan Bukan kalau gol. ini 2 gol. Dan dua-duanya memang gol pertama apik gitu, kemudian gol kedua memang dia yang dilanggar, dia ambil sendiri penalti, dan memang dia langsung ambil bola, dia tidak ngasih gestur akan dikasihkan ke siapa gitu. Saya nggak tahu apakah ketika briefing di awal di latihan itu siapakah penalti taker di Manchester, cuma waktu lihat nonton pertandingannya dia langsung ambil bola dan dia Padahal kalau nggak salah penalti taker di Man City itu Mahrez. nah gitu. Nah sekarang ini arahnya berubah, terlihat mulai ambisinya mungkin penting buat Haaland untuk membuktikan diri karena dilabeli transfer yang cukup mahal. Iya, betul. Beban juga buat dia sebetulnya dengan harga yang mahal itu. Dengan harga yang mahal dan CP yang mentereng. Tapi yang secara mengejutkan ini ya Gabjes. Gabjes ini blank, kita semua kegocek sama dia.
Buat semua para manajer yang memiliki Gapjes, termasuk saya juga, ya mengecewakan, sangat mengecewakan. Yang diharapkan bakal gacor, ternyata dia blank. Inilah FPL. Nah, jadi ketika semenit begitu pertandingan match selesai itu 620 manajer secara spontan menjual Gapjes, membeli Haaland. Termasuk juga menjual Ken, membeli Haaland. Nah, termasuk saya menjual Ken, membeli Haaland. Dan saya tidak keburu. Nah, ketika saya nunggu siang, harga sudah naik. Iya. Jam 8 pagi itu harga Haaland sudah naik 1 poin ya, jadi 0,1 ya, 0,1, 11,6. Sudah tidak mungkin lagi Ken-nya itu turun. Jadi kita nggak bisa beli. Jadi selisih 0,2, sedangkan banknya udah 0. Mungkin tips dari kita jika ingin tetap memiliki Haaland, ya mau terpaksa kita harus jual 2 pemain dengan hitungan Haaland masuk jadi minus 4 gitu. Tapi itulah sebuah game yang risiko yang harus kita ambil. Ya dengan harapan ya Haaland gacor lagi. Jadi nanti minusnya ketutup lah. Gitu. Ya, tapi melihat lawan berikutnya adalah Bournemouth, ini potensial guys gitu. Jadi memang termasuk saya pengen ya mau gitu, cuma mikir gitu. Karena sekarang terlanjur naik, tidak mungkin lagi komposisinya dijual dengan begitu aja, dibeli dengan begitu aja. Karena di bank saya udah nggak punya sisa uang. Ya mau nggak mau nanti apakah berani minus 4 baru 2 game week udah berani minus apa enggak. Kita lihat saja. Pertaruhan ya. Karena ini tips dari juara 2021, juara dunia EPL. Salah satu tipsnya adalah jangan takut minus. Jangan takut minus. Kalau minusnya udah bisa ketutup, jangan takut ya. Ya. Cuma minus 4 mah apalah gitu. Halannya bisa 20 ya. Masih ada plus 16. Oke, cukup sekian untuk review pemain-pemain dengan poin tertinggi di FPL Game Week pertama. Jika teman-teman mau ada komentar bisa di kolom komentar ya, ditulis kolom komentar pendapat-pendapat teman-teman semua ya. Oke. Cukup sekian aja Pak. Ya.